Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Aziz, NPM 212301114. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai atlet futsal yang dari Kecamatan Bawang. Oke, Mas Afan, boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Bahrul. Saya berasal dari Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, sekarang saya akan mewawancarai Mas Afan ya Mas. Boleh kan? boleh. Mas Afan ini berarti atlet futsal. Iya Mas, atlet futsal. Dulu apa yang menjadi Mas Afan, motivasi Mas Afan untuk menjadi atlet futsal? Ya, sebenarnya saya dulu masih kecil sering nonton kayak video-video futsal atau sepak bola. Ya, idola saya itu Cristiano Ronaldo Mas. Dulu saya seneng banget kayak gitu. Ya, kemudian ya biasa di kampung halaman sering futsal bersama anak-anak, sepak bola kayak itu. Kemudian kayak saya punya skill, punya potensi lah. Kemudian ya ikut SSB atau kepelatihan futsal di daerah saya. Itu ya intinya yang menjadi motivasi saya, yaitu Cristiano Ronaldo. Jadi terinspirasi dari Cristiano Ronaldo. Iya Mas, soalnya itu idola saya dari kecil. Oh iya. Berarti dulu itu sejak umur berapa Anda menggeluti dunia futsal? Ya kalau dibilang menggeluti itu ya kalau masih kecil kan belum yang serius masuk akademi gitu Mas. Jadinya ya sekedar main bola biasa di kampung. Lalu kan saya masuk SD kan. Nah itu sampai lulus SD pun saya belum masuk ke itu akademi futsal. Lalu pas duluan saya mondok itu Mas, baru saya ikut kepelatihan futsal di pondok saya gitu Mas. Oh, berarti dulu mondok waktu kelas berapa? Saya MTS itu mondok Mas. Habis SD itu MTS saya lanjut mondok. Sekalian ikut itu di pondok ada kepelatihan futsal itu Mas, saya ikut Futsal. iya Mas. Berarti dulu awal-awal sering SSB gitu, masuk SSB itu pas waktu MTS, di MTS. Iya, saya mulai masuk SSB, berlatih sepak bola dengan futsal itu ya mulai masuk MTS. Pas SD belum sama sekali, ya paling sekedar main bola biasa sama anak-anak lah, belum kayak serius pas MTS. Tapi dulu kenapa memilih futsal padahal kan ada sepak bola juga? Nah, kenapa milih futsal? Sebenarnya saya kan itu Mas, ya dua-duanya bisa kan, cuman Ya, yang di daerah saya itu yang jalan itu futsal Mas. Sepak bola itu jarang. Jadinya ya saya seringnya itu ikut futsal, ikut ya lomba, ikut tim di daerah saya itu futsal. Soalnya ya itu sepak bola di daerah saya itu jarang jalan lah. berarti sepak bolanya kurang maju gitu. Iya, bisa dibilang begitu Mas. Terus apa saja usaha Anda untuk menjadi atlet futsal? Ya mungkin kalau usaha ya sering berlatih, tidak seperti makanan-makanan yang berakibat ke tubuh itu dihindari. Dulu pas latihan seperti itu Mas, tidak tidur terlalu malam, itu bisa dibilang usaha untuk di bidang futsal itu. Jadinya tubuh kita terkondisikan, fisik juga oke. Mungkin itu usahanya ya Mas. Sering-sering latihan lah intinya. Kalau merokok sih? Kalau merokok saya tidak merokok Mas, karena saya atlet futsal Mas. Oh iya.
betul berarti. Terus siapa yang ngenalin futsal, siapa yang ngenalin Anda olahraga futsal itu Mas? Kalau dibilang mengenalkan ke saya itu tidak sih Mas, mungkin ya itu saya dari kecil ya emang sama teman-teman udah biasa futsal gitu, jadinya ya emang hobinya lah, intinya dari kecil itu emang hobinya saya itu futsal, jadinya tidak ada orang yang memaksa untuk saya futsal itu Mas. Saya futsal ya dari keinginan saya sendiri. Ya karena sepak bola juga olahraga yang mendunia sih ya Mas. Ya. Terus sepak bola juga hampir sama lah sama futsal gitu ya. Ya. Jadi nggak ada yang kenalin gitu, tapi kenal sendiri ya Mas. Ya, dari kecil emang hobinya juga itu Mas. Dari lingkungan. Terus pertandingan apa saja yang pernah Anda pertandingan apa saja yang pernah Anda mainkan? Kompetisi ya, mengikuti kompetisi apa aja dulu? Kalau kompetisi sih banyak Mas, dulu waktu saya SD aja sudah mengikuti Popda, itu rutin setiap tahun itu saya dulu sudah ikut, tapi itu sepak bola Mas. Kemudian kalau futsal itu saya fokus di pas MTS. Saya mengikuti turnamen antar sekolah itu di MTS itu. Lalu ya lanjut SMK, saya pindah di daerah saya sendiri, ikut tim futsal daerah itu tersebut, ya biasa mengikuti kompetisi-kompetisi di daerah Batang itu Mas. Berarti bisa dibilang di Batang itu sepak bolanya sama futsalnya ya lumayan maju gitu loh Mas. Ya Mas, maju kalau soal futsal sama sepak bola. Tapi berarti dulu waktu SD sepak bola, terus waktu MTS futsal. Ya Mas, saya dulu mulai mengenal futsal itu MTS. Kalau SD kan sekedar main bola, nggak pakai sepatu apalah, itu namanya juga anak kecil kan. Karena futsal juga 1 jamnya kan bayar ya Mas. Iya Mas. Berarti sarana prasarananya kurang memadai. Ya nggak kurang memadai sih, cuma kan butuh biaya lah. Ya. Kalau SD kan masih uang sakunya kan 2000 gitu. Terus seberapa kejuaraan yang pernah Anda menangkan Mas? Kalau kejuaraan yang pernah saya menangkan itu nggak bisa dihitung Mas. Saya dulu menang terus soalnya. Sampai saat ini pun sering menang. Kalau kalah itu sekali 2 kali lah, kalau kalah. Intinya sering menang Mas. Tapi kalau sekarang kan kuliah di universitas mana? Saya kuliah di Universitas PGRI Semarang Mas. Di Universitas PGRI Semarang kadang ada lomba futsal gitu enggak? Iya ada Mas, tapi ya itu kan ada UKM itu Mas. Ya. Nah saya ikut di UKM tersebut, ya kadang ikut sih antar kampus atau mengikuti kompetisi yang lainnya. Ya itu sama aja, di kampus juga futsalnya jalan. Kompetisinya itu antar apa Mas? Antar UKM apa antar kelas atau antar apa gitu? Ya biasanya kalau eventnya itu ada yang antar kampus gitu Mas. Lalu kemudian yang kayak kemarin itu antar kelas, itu yang ada kan di kampus kan, yaitu antar kelas. Himpunan Iya. yang ngadain. Yang antar kelas itu kapan itu kemarin? Iya kemarin Mas, belum lama ini Mas, bulan lalu. Kemarin gimana Mas Afan mendapatkan apa dari kejuaraan tersebut? Ya pas kemarin kan nama kompetisinya itu mini olimpik Mas. Ya. Ya alhamdulillah karena saya mendapatkan juara 1 pas itu, karena ya kompak lah, bisa dibilang kelas anak-anak kelas juga sering latihan, yang minat futsal juga banyak, intinya banyak juga atlet di kelas saya. Tapi sekarang Mas Afan ini menekuni olahraga apa saja? Ya saya masih di bidang futsal Mas. Futsal sama sepak bola. Ya sama sepak bola itu paling Mas. Terus ada lagi gitu.
Mungkin main game sih mas. Main game apa? Mobile Legends. Mobile Legend. Kalau Mobile Legend sih ya, Formalitas. banyak lah. Terus pertandingan futsal Anda yang paling mengesankan itu boleh diceritakan mas, pengalaman pada saat pertandingan itu. Oh ya, dulu saya pas tahun kemarin mas, itu kan saya mengikuti, tim saya di daerah saya itu mengikuti kompetisi futsal, yaitu Batang Cup. Itu diadakan yo di Batang. Saya itu yang paling berkesan pas final mas, soalnya di situ tim saya ketinggalan satu skor kan. Itu tinggal 1 menit lagi pertandingan selesai. Saya sudah bingung mungkin kalah atau menang. Ya habis itu teman saya mencetak gol itu rasanya langsung membara mas. Jadi semangat lagi. Nah itu langsung membara. Ya itu yang pengalaman yang paling berkesan sih. Habis itu yo lanjut penalti dan kemudian tim saya juara. Itu ya epic comeback sih menurut saya. Itu mungkin pertandingan yang paling berkesan di hidup saya. Itu pada saat umur berapa, pada saat kelas berapa itu mas? Itu saya mengikuti itu pas umur saya masih sekitar 17 tahun. Saya pas masih duduk di kelas 3 SMK kalau nggak salah. Itu saya mengikuti SMK. Berarti mewakili kelas apa? Itu antar sekolah mas, mewakili sekolah. Kepilih pas Ya. Popda. Ya. Terus boleh diceritakan gitu pengalaman yang buruk apa yang baik, apa ada mas gitu? Ya mungkin kalau pengalaman buruk sih di bidang futsal ya itu paling kayak pernah cedera kan. Dulu di kaki bagian kiri itu hampir setengah tahun itu nggak main futsal, nggak bisa latihan ya karena masih dalam tahap pemulihan kan. Ya, itu mungkin masa-masa yang buruk di saya waktu futsal itu. Cedera itu? Iya. Cederanya itu karena apa mas? Dulu ya biasa kan kesleo ankle-nya itu mas, jadinya nggak bisa melanjutkan aktivitas futsal itu. Berarti harus istirahat dulu. Itu rasanya gimana mas? Maksudnya nggak menekuni, nggak bermain hobinya lagi gitu, rasanya gimana mas? Ya rasanya sih greget aja gitu mas, lihat teman-temannya masih latihan, kakinya gatal. ya masih pada latihan, masih ikut lomba. Saya belum bisa mengikuti latihan, masih di rumah aja, nggak ya masih bisa jalan sih mas, cuman belum boleh untuk turun ke lapangan intinya. Terus kalau itu kan kaki, kalau misal yang di muka gitu, pernah nggak kena yang di muka apa sepak bola apa futsal gitu? Alhamdulillah nggak pernah mas, cuma itu sekali doang saya pernah mengalami cedera mas. Soalnya kalau olahraga sepak bola futsal gitu kan risiko cederanya kan tinggi ya mas, soalnya kan langsung kena Ya langsung bertabrakan dengan lawan. Terus apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang ingin menjadi atlet futsal seperti Anda mas? Ya mungkin untuk generasi saat ini jangan pernah semangat, terus berlatih. Yang intinya ya jangan malas-malasan lah, tetap berlatih, capai mimpi Anda itu biar semangat untuk generasi muda. Tadi masnya kok bilang jangan pernah semangat? Oh mungkin ya salah kata mas, jangan pernah putus asa lah intinya. Tapi mas, Anda sudah mencapai cita-cita Anda gitu? Cita-citanya apa mas? Saya tidak mencapai cita-cita saya sih mas, soalnya cita-cita saya jadi pemain futsal internasional kan ya. Sampainya ya di daerah itu sering menjuarai kompetisi, itu sudah penting lah bagi saya, lebih dari cukup. Karena ya memang mentok di situ kekuatan saya atau skill saya.
berarti sekarang udah apa intinya itu apa namanya udah jarang berlatih lagi. Ya kalau pelatih masih mas, kadang saya kalau pulang ke desa ya masih ikut latihan anak-anak itu, kalau di Semarang ya ikut latihan di kampus itu mas, masih kalau latihan masih sering saya. Kalau mengikuti kejuaraan masih apa enggak? Masih sampai saat ini kayak kejuaraan latihan ya, tentang futsal itu saya masih berjalan mas. Soalnya saya juga masih muda, umur saya baru 20 tahunan, Eman-eman jadi masih anu lah, masih banyak apa namanya peluang. peluang, betul. Oke, mungkin wawancaranya cukup sampai sini mas. Ya. Jadi saya terima kasih ya mas karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini kopinya boleh diminum mas. Ya kue sing nyediakno kopi. Oke, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 menit bro. Oke, ngono maksudnya.